berkawan sama dia sejak muda dulu. Hujan-hujan kami. Waktu itu tentara Israel sedang menyerang Palestina. Itulah kami, hujan lebat datang. Kami pun diserang juga oleh hujan lebat. Yang ceramah waktu itu siapa ya? Ustaz Somad dari Riau. Mana dia? Udah meninggal dia udah. Tapi ada juga ayah yang tak bisa bercerita kepada anaknya. Saat anaknya bertanya, ayah, iya, itu kawan ayah. Iya, kawan ayah. Di mana ayah kenal? Tahu salah kau tanya. Ceritalah ya, ceritalah. Gimana ya? Kami sama-sama sakau dulu ditangkap polisi. Yang tersisa hanyalah kenangan yang indah. 2017 saya dibawa Habib Mahdi. 2023 perjalanan terakhir. Apa kata beliau? Ustadz Kemas Ali, Ustadz Somad ini akan kita bawa ke 17 kabupaten yang ada di sekitar Sumatera Selatan. Kita belokkan sikit ke perbatasan, mampir di Rejang Lebong. Ini perjalanan terakhir. Kami tak paham apa maksudnya perjalanan terakhir. Rupanya beliau menyusun acara ini terakhir. Setelah itu dia pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. 17 kabupaten kota Ustaz Abdul Somad ceramah, tausiah, maka yang mendapatkan hidayah pahalanya mengalir ke Sayyidil Habib Mahdi bin Syah. Hilang satu pejabat, belum meninggal pejabat sudah siap penggantinya. Hilang orang kaya, jenazah masih terbujur, deputi wakil sudah mengatakan saya penggantinya. Tapi kalau ulama meninggal belum tentu ada penggantinya. Insya Allah anak-anak kita yang malam ini di sini masuk ke pondok pesantren, mereka akan menggantikan para habaib, para alim, para ulama, insya Allah. Ini Ustaz Somad ini kan mendadak jadi ustaz aja ini. Tiba-tiba ceramah kena usir viral. Bukan begitu ceritanya, Besti. Atuk saya, ayah emak saya mengatakan, cucuku yang ini jangan sekolah umum, dia mesti sekolah agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, jangan sekolah umum. Aku mau dia mengajarkan agama. Jadi saya ini bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz karena YouTube. Saya memang sekolah agama. Saya pergi ke Mesir, habis itu saya pergi ke Maroko, habis itu saya pergi ke Sudan. Musim haji saya kerja ke Saudi Arabia. Jamaah haji ini sombongnya minta ampun. Pas kami lagi sedang kerja, datanglah jamaah. Udah lama kau jadi TKI. Padahal TKI adalah pahlawan devisa. Mereka yang membantu negara ini, betul? Kan waktu itu saya belum pandai jawab. Walau macam sekarang lah digitukan ya. Udah lama kau jadi TKI. TKI adalah pegawai. Udah lama kau jadi TKI. Kami mahasiswa, Pak. Ngapain jauh-jauh ke sini? Lagi di mana? Saya lagi S2 di Maroko. Ngapain jauh-jauh? Di situ yang gratis, Pak. Oh, tak berduit. Sombongnya. Mudah-mudahan Bapak itu udah mati. Jangan aminkan. Ya kita doakan pun mati juga dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sombong kepada mahasiswa, jangan sepelekan mereka. Hari ini mereka boleh tegak di bawah. Tu'izzu man tasha, yang di bawah kau naikkan ke atas. Wa tuzillu man tasha, yang ada di atas akan kau turunkan ke bawah. Hari ini Abdul Somad yang paling tinggi, lebih tinggi dari Bapak Dandim, lebih tinggi dari Bapak dan Ramil, lebih tinggi dari Bapak Kapolres, lebih tinggi dari Bupati. Tapi kalau Allah mau, sampai masanya akan lebih rendah daripada tanah yang kalian injak, akan masuk ke dalam lubang tanah. Habis, masa berakhir. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apalagi perempuan-perempuan. Perempuan itu macam bunga, kuntum, harum, mekar, semerbak, layu, kuning. Satu-satunya bunga yang tak layu. Inilah dia bunga plastik. Makanya sekarang banyak perempuan ini wajahnya isinya plastik semua. Dagu plastik, pipi naik, rata orang yang muka plastik ini mirip-mirip semua. Begitu rupanya kalau ciptaan manusia. Hidung mancung 2 bulan, bulan ketiga turun macam mak lampir. Tak
tapi di Curup tidak ada itu semua. Kalau ada yang tersinggung, berarti itulah dia. Kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik bukan karena plastikmu. Masa mantelmu plastik, mukamu plastik juga? Tapi kau cantik karena wudu'mu dan tahajudmu di tengah malam. Nanti kalian bertanya ke istri kalian, adik, waktu abang tengok kemarin, waktu pertama tengok, waktu aku bertamu ke rumahmu, awalnya aku tengok dari luar masjid, kau cantik kali. Pas dekat di rumah, waktu abang datang yang kau bawa teh manis itu, kenapa wajahmu sama aja antara makeup tak bermakeup? Ini bukan karena makeup bang, ini karena air wudhu. Oh, jadi kau anggap ibu-ibu yang lain itu tayamum semua? Biarlah kau cantik karena zikirmu, karena munajatmu, karena doamu di tengah malam. Itulah yang akan kekal abadi. Menikah karena harta, harta binasa. Menikah karena rupa, rupa akan berubah. Menikah karena suku dan bangsa akan berganti masa. Tapi menikah karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis, kalau datang anak-anak muda meminang anak gadismu, yang kau lihat cuma dua, dinahu, baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Nikahkan anak gadismu. Siap ibu menikahkan dengan anak-anak lajang ini? Dari bunyi siapnya kayaknya, dari bunyi sambutannya masa depan kalian suram. Ibu-ibu kalau ditanya memang begitu dia jawabnya di dalam hati. Walaupun dia mau, dia pura-pura tahu. Perempuannya memang begitu. Perempuan itu kalau mengatakan tidak, itu maknanya bisa tiga. Tidak berarti tidak, tidak berarti ya, tidak berarti kadang-kadang tidak, kadang-kadang iya. Betul bu? Betul katanya. Tungkahul mar'atu li arba'. Tapi kalau kalian mencari mereka pasangan, maka yang kalian cari itu sifatnya 4. Pertama, limaliha, karena kaya. Kebun sawit bapaknya sejauh mata memandang. Anak tunggal semata wayang, bapaknya sedang opname, sebentar lagi mati. Wali jamaliha, karena cantiknya. Alisnya bak semut beriring, pipinya bak paut dilayang, bibirnya bak delima merekah, rambutnya bak mayang terurai. Wali hasabiha, karena keturunannya bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali diniha, tapi pandanglah karena agama. Yang hadir malam ini semuanya adalah perempuan yang solihah. Kalau kalian mau menikah, pilih salah satunya. Tapi yakinkan tengok betul-betul. Karena kalau malam sedang rabun begini, pas tengok balik rupanya nenek. Pas tengok rupanya ada lakinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di Curug, bersama kita di Rejang Lebong, bersama karena Nabi Muhammad, bersama karena Palestina, bersama karena orang baik, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Tapi dosa kita banyak. Betul? Siapa yang tak berdosa di antara kita? Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, semua anak cucu Adam ada dosa. Ini yang di hadapan saya ini anak cucu Adam semua kan? Alhamdulillah. Untung semua ngaku. Andai ada yang bilang saya enggak cucu Adam, berarti keturunan monyet. Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam khata'un. Mereka ada silap, ada salah, ada dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Yang paling baik adalah yang bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi asyani wa daraji akfatayyaji radal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Saya
koruptor Pak Ustaz, saya makan haram Pak Ustaz, saya pezina Pak Ustaz, saya perampok Pak Ustaz, saya pakai sabu Pak Ustaz, saya pakai narkoba Pak Ustaz. Jangan khawatir, ini nomor BNN. Orang yang udah kena narkoba tidak bisa diajak sholat sunat taubat. Jangan salah, ini ada orang pakai narkoba udah kecanduan, diajak ke Ustaz rumah Ustaz Somad, disuruh sholat sunat taubat, usolli sunatan taubat. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kena narkoba itu mesti dipesantrenkan. Nama pesantrennya di Surabaya, pesantren almarhum Abah Anom. Dimandikan, dizikirkan. Di Bandung ada namanya Badan Narkotika. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Jangan sungkan. Jangan menyimpan api dalam sekam. Jangan menyimpan bom waktu yang akan meledak. Bam. Laporkan ke BNN. Setuju? Ini nomornya, sebentar ya. Catat baik-baik. Hari ini kalian boleh jadi nggak peduli sama nomor ini, tapi nanti sampai masanya kalian telepon saya lagi. Mana nomor yang kemarin Pak Ustaz? Kalau nomor saya kasih, yang menelpon banyak anak gadis. Ditengok istri saya, tak bisa saya keluar lagi ceramah nanti. Catat baik-baik. Walaupun saya kurus, hitam, gundul, botak, cobalah tengok komen-komen di YouTube itu. Jadikan aku yang kedua ya Ustaz. Catat baik-baik. 0813 1144 2193. 0813 1144 2193. BNN, Badan Narkotika Nasional. Lapor. Assalamualaikum Pak BNN, saya dapat nomor ini dari Ustaz Somad waktu dia ceramah di Curug Rejang Lebong, Bengkulu. Tolong tangkap anak saya. Insya Allah setelah itu ditangkap, jumpa lagi dengan saya. Gimana kabar anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah ditangkap. Jangan malu, demi untuk kebaikan semuanya. Hutang piutang bayar. Kita mau mati meninggal bersih seperti Habib Mahdi bin Syihab. Amin. Koma Habib Mahdi. Jam 12 siang dikirimnya tiket untuk Ustadz Mansur, dikirimnya tiket untuk Habib Fulan dari Jakarta. Disuruhnya orang Curup datang untuk membahas pematangan kedatangan Ustadz Somad. Disuruhnya Ustadz Prima Salam datang, dimintanya Ustadz Takwa datang, kumpul mereka semuanya kumpul. Habis itu dia pergi ke kamar mandi, dicabutnya kateter, dicabutnya kabel-kabel, mandi bersih. Habis bersih dia duduk di rumah sakit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Meninggal dunia. Semua orang kumpul. Ustaz Somad pun datang malam itu. Betapa indahnya kematian. Matikan kami seperti Habib Mahdi dalam keadaan husnul khatimah. Beliau walaupun sudah meninggal dunia tetap mengajarkan kepada kita, kalau kau sering berdakwah, kalau kau sering ceramah, kalau kau sering ngajak orang buat baik, kalau kau peduli pada anak muda, matimu akan husnul khatimah. Banyak orang sudah tak peduli lagi pada kematian. Betul? Kematian beliau adalah pelajaran yang luar biasa. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian sebagai nasihat. Saya sudah berdiri 60 menit. Dari setengah 10 sampai jam setengah 11. Kalau saya tambah 60 menit lagi masih kuat? Masih tahan? Masih sanggup? Aku tak kuat. Subuh besok saya tausiah. Habis subuh langsung ke 4 Lawang. Dari 4 Lawang langsung ke Palembang. Dari Palembang langsung ke Batam. Dari Batam langsung ke Pekanbaru. Kapan berhentinya Pak Ustaz? Selama malaikat maut belum datang. Nanti kalau sudah malaikat maut datang, husnul khatimah, barulah kita istirahat. Begitu juga ibu, nanti kalau bapak bertanya, mama sibuk terus kapan istirahat? Nanti Pak, di surga bersama kamu. Bapak juga kalau ditanya, ibu gitu juga, abang kapan istirahat? Nanti Ma, di surga, tapi nggak sama kamu. Jangan sampai begitu. Ada jamaah ini bertanya ke Ustaz. Ustaz. Ya,
Nanti kalau saya masuk surga dengan istri saya itu juga Pak Ustaz. Iya Pak. Aduh Pak Ustaz, sedang di dunia aja aku udah gak tahan kali Pak Ustaz. Dia lupa, padahal istrinya yang selalu bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, duit mana, kunci motor mana. Itu adalah istri solihah yang sayang. Betul. Ibu yang selama ini bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, handphone mana, passwordnya apa. Itu adalah istri yang menjaga bapak dari perbuatan maksiat. Tahu bapak? Ibu siap melanjutkan? Hati-hati Glenn. 1 jam bersama, mudah-mudahan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Puncak tabligh akbar bukan tausiahnya, puncaknya adalah doa. Aminkan doa ustaz kita, guru kita, kiai kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.